Selamat datang kembali di cerita anak rantau. Kalian pasti sudah tahu aku bawa apa hari ini. Jadi ini adalah visi pertama saat aku melakukan transfer ke Indonesia, teman-teman. Sebelumnya aku sudah bahas di video beberapa minggu yang lalu, aku sudah bahas cara transfer ke Indonesia itu seperti apa. Mungkin di sini aku hanya mengingatkan kembali cara transfer ke Indonesia itu gimana. Jadi untuk transfer ke Indonesia ini kalian ada dua cara, teman-teman. Yang pertama bisa menggunakan mobile banking. Mobile banking atau bisa menggunakan jasa layanan yang biasanya tersedia di pusat perbelanjaan, di mall, atau di kota-kota tertentu kayak gitu. Kalau misalkan kalian memiliki mobile banking, kalian bisa langsung transfer ke Indonesia dengan menggunakan transaksi internasional. Kalian tinggal pilih transaksinya ke negara mana, bank tujuan untuk transfernya apa, dan bisa melakukan transfer dan otomatis akan terkarensi secara langsung ke rupiah seperti itu. Tapi hal perlu diingat, mobile banking di sini tidak semuanya bisa transfer ke negara Indonesia karena ada beberapa mobile banking yang hanya bisa transfer ke beberapa negara saja. Contohnya cuma bisa ke Filipina dan Sri Lanka, tapi tidak bisa ke Indonesia, seperti itu. Nah, tidak usah khawatir kalau kalian mobile bankingnya tidak bisa transfer, kalian bisa menggunakan jasa layanan money changer. Seperti contohnya saya menggunakan LM Exchange, ini biasanya kita sebut LM Exchange. Yang biasanya berada di pusat-pusat perbelanjaan seperti mall-mall tertentu kayak gitu, atau kadang dia juga berada di gedung-gedung. Kayak pokoknya ini adalah jasa pelayanan untuk transfer uang atau tukar uang ke beberapa negara, bahkan banyak banget, hampir semua negara di sana bisa menggunakan currency-nya kayak gitu. Untuk proses transfernya seperti apa? Kita cukup membawa Emirates ID atau ID card atau KTP kalau di Indonesia, tapi yang diberikan dari negara sini kepada kita atau dari perusahaan kita tempat kerja lalu diberikan kepada kita, dan itu bisa kita gunakan sebagai identitas untuk melakukan transaksi luar negeri seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan paspor. Kalau kita tidak punya email ID, kita tidak perlu khawatir, teman-teman. Kita juga punya password, kita juga bisa menggunakan itu. Karena untuk email ID atau ID card di sini tuh kurang lebih jadinya sekitar 1 bulan, bahkan bisa sampai 3 bulan, kita baru bisa mendapatkannya. Nah, untuk proses transfernya itu cukup mudah sekali. Untuk menggunakan jasa layanan ini, kita bisa tinggal bawa uangnya aja, teman-teman. Itu paling penting. Kalau nggak ada uang, kita nggak bisa transfer. Tunjukkan email ID atau paspor dan uang, dan sebutkan nominal yang akan kalian transfer berapa. Jangan lupa untuk cek juga harga dolarnya sebelum kalian memutuskan untuk transfer, karena itu penting banget. Kalau lagi rendah jangan diterusin. Bisa kalian tunggu sehari 2 hari, biasanya dolar itu naik lagi. Seperti itu. Nah, jadi ini aku mau cerita, teman-teman. Ini adalah transferan pertama yang aku lakukan di bulan lalu, kalau nggak salah Desember atau November, aku lupa. Pokoknya ini transferan pertama aku ke kampung. Di sini aku transfer sekitar 2000 mana ya? 2400 dirham, dan dengan biaya komisinya itu sekitar 18 dirham. 18 dirham itu berarti sekitar, bisa dikatakan sekitar 80 ribuan ya teman-teman untuk 18 ribu. Jadi kalau misalkan aku transfer sekitar 2400, maka aku kena biaya sekitar 18 dirham atau sekitar 80 ribuan untuk biayanya. Dan 2400 itu berapa nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Ini untuk transfer ke kampungnya. Nanti kalian bakal dapat kayak gini. Nah, kayak gini itu adalah sebagai bukti kalau kalian sudah melakukan transaksi secara sah dan legal. Ini perlu kalian simpan, teman-teman, karena takutnya ada kejadian hal-hal yang nggak kita inginkan. Misalkan kita sudah transfer tapi ternyata uangnya tidak masuk, jadi kita bisa cek melalui nomor yang ada di sini. Bisa dikatakan nomor transaksinya.
nanti kita cek kayak gitu. Tapi biasanya itu nyampainya dalam jangka waktu kurang lebih 1 sampai 2 jam paling lama itu langsung nyampe ke rekening Indonesia. Tapi di sini kembali lagi tergantung jenis rekening penerimanya teman-teman. Karena antara Bank BCA, Mandiri, BRI atau bank lainnya itu pasti tingkat waktunya berbeda teman-teman. Nggak semuanya sama kayak gitu. Nah, untuk proses transfer ini cukup kayak kita transfer atau kita melakukan transaksi di kantor pos kalau di Indonesia. Ini sama banget prosesnya seperti itu. Gampang banget teman-teman. Jadi kayak semudah itu untuk melakukan transfer di sini itu kayak gitu. Kalau bisa bicara masalah gaji ya teman-teman, karena kita ini kerja di hospitality, di mana gaji kita itu tergantung terhadap, maksudnya bukan gaji, kita memiliki gaji pokok, tapi kita memiliki juga service charge. Jadi, misalkan bulan ini saya bisa transfer sekitar 2.400, tapi di bulan berikutnya ada kemungkinan saya nggak bisa transfer sebesar itu. Karena bisa dikatakan untuk pendapatannya itu naik turun, karena kita tergantung traffic tamu yang datang ke hotel kita atau ke perusahaan kita, karena saya kerja di perhotelan seperti itu atau di dunia hospitality. Jadi semakin banyak tamu nih teman-teman, bakal semakin banyak kalian bisa transfer ke kampung, tapi itu tergantung dari kalian karena setiap prinsip orang itu beda-beda ya teman-teman. Mungkin ada yang di set di sini, atau mungkin ada yang ditransfer semua, atau mungkin juga ada yang ditabung setengahnya. Nah gitu, karena orang memiliki kebutuhan yang berbeda kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu bukti aku transfer pertama ke Indonesia pada bulan sebelumnya. Dan ini cukup luar biasa buat aku. Ya gimana gak luar biasa sebulan segitu kan ya teman-teman. Dan dengan fasilitas yang cukup memadai di sini ya cukup lumayan, aku dapat tempat tidur, dapat makan, dapat fasilitas-fasilitas yang mungkin gak aku dapetin kalau aku kerja di Indo. Kalau nggak jadi manajer mungkin ya, kalau di Indo manajer mungkin dapat. Tapi di sini aku bersyukur banget masih bisa sehat, yang paling penting masih bisa sehat, masih tetap semangat kayak gitu buat ngejalani beberapa bulan yang masih panjang ini, karena perjalanan aku di sini itu masih sangat sekecil benih toge. Jadi masih banyak yang harus aku lalui. Mungkin bakal ada saatnya kayak apa namanya, aku bosen gitu di sini. Ya mau nggak mau tetap harus aku kerjain karena aku butuh, karena kita butuh, bukan karena kita nggak bukan karena kita nggak betah, tapi kita butuh. Jadi apa namanya, di setiap tempat kerjaan pasti ada yang namanya bosen, tapi kita lawan bosen itu sama butuh, sama rasa butuh kita. Kalau nggak kerja, siapa lagi yang mau cari nafkah gitu kan? Apalagi kita anak pertama atau anak cowok. Tanggung jawab kita begitu besar teman-teman, sama keluarga, sama ibu, sama bapak kayak gitu. Jadi ini ini ada cerita transfer pertama aku ke Indonesia. Nanti aku bakal cerita lagi tentang gaji pertama aku kerja di sini ya. Nanti aku bakal bawain kayak bukti salarinya, atau bisa dikatakan seperti apa namanya ya, kalau di Indonesia itu kayak namanya itu slip gaji gitu. Nanti aku coba diprintkan slip gajinya, nanti aku ceritakan di sini. Untuk kali ini aku cerita yang enak-enaknya saja ya teman-teman. Mungkin kedepannya aku bakal sedikit cerita yang sisi agak gelapnya, sisi yang agak buruknya kerja di sini, lingkungan di sini itu kayak gimana. Nanti aku pasti bakal ceritain yang pasti dalam pikiran kalian selama kita kerja di negara timur atau negara yang mayoritasnya mungkin bisa dikatakan muslim, yang berpakaian serba tertutup, pasti kalian bakal terkejut dengan keadaan yang sebenarnya di sini. Karena di sini tuh banyak sekali turis-turis yang dari luar negeri. Karena negara di sini itu sangat open terhadap turisme. Seperti itu teman-teman. Nanti aku bakal cerita sama kalian.
Terima kasih udah nonton dan udah nyimak cerita aku. Selamat malam atau siang. Dan jangan lupa untuk selalu nonton terus video ini dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe serta komennya biar aku nggak ngerasa bosan buat bikin konten terus dan biar aku lebih semangat lagi. Selamat tinggal dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.